kasih Pak Fitra Ramadhani sebagai sekjen saya DPP PHI. Kami akan sampaikan bahwa mengapa Aep Rudiansah memerlukan pendamping kuasa hukum, karena Aep telah mendapatkan tekanan-tekanan dan menimbulkan ketakutan dari pemberitaan negatif dan sudah dilaporkan oleh tim dari yang bersama dengan Dede dan kawan-kawan, yang tentunya wajib kita bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi dan mencari-cari seperti seorang buron kepada klien kami ini, tujuannya hanya satu, memaksa agar Aep mencabut keterangannya yang telah dibacakan dalam persidangan di bawah sumpah, ya. Dan Aep yakin dan memang itu fakta yang sebenarnya karena dia bersama-sama dengan Dede. Dan karena itulah kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan tersebut. Segala usaha-usaha dari pihak tersebut, selain mendatangi orang tuanya, bapaknya Aep dengan tujuan menekan, mengintimidasi, menakut-nakuti untuk memberitahu kemana keberadaan Aep ini, dan kemudian karena bapaknya menolak, mereka terus mencari Aep menghilang, Aep menghilang. Kan tentu kalian sudah tahu semua. Setelah memberikan kuasa pada kami, ada gerakan yang lebih maju, yaitu pihak mereka mendatangi RT, dan RT ini mempengaruhi pamannya Aep. Dan pada kemarin maghrib bersama pamannya Aep membawa orang tuanya Aep dan sampai ke rumah seseorang yang sudah kami laporkan, lagi dilaporkan oleh kami, dan ya sampai sekarang belum pulang, di mana Aep menjadi stres. Aep berusaha menghubungi, WhatsApp orang tersebut, tapi tidak jawab, dan kelihatannya memancing Aep untuk datang dan akan ditekan. Jadi ini saya tidak mengerti mengapa kondisi-kondisi ini sangat buruk, cara-cara yang sebetulnya merupakan suatu tindak pidana, menekan seseorang. Tujuannya apa sih orang ini? Ya, kepentingannya apa? Jadi mereka tidak merasa bahwa ini sudah melakukan suatu tindakan kriminal, sudah menekan seseorang, membuat tidak nyaman. Dan jadi saya bisa mengambil suatu analisa bahwa dulu pun yang orang-orang yang mencabut ini ya mungkin ada perlakuan seperti ini, mungkin ya. Tetapi yang jelas faktanya sekarang klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya, dan dia sudah WA, tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya. Ini saya benar-benar apa dia nggak mengerti bahwa ini kita negara hukum dan kita harus menghormati privasi seseorang. Dan itu kan kalau dia memang Dede mencabut, urusan dia, dan itu sudah diproses hukum juga. Jadi nanti bisa dijelaskan bahwa tim kita juga sudah membuat laporan kepada pihak yang sudah kami somasikan, ya, di Polda Jabar, ya, kita laporkan. Dan juga terhadap pemberitaan TikTok akun-akun itu juga kami sudah membuat laporan di Polda Metro Jaya. Jadi kita tidak tinggal diam. Dan sekarang makin terbuka faktanya bahwa mereka menggunakan cara-cara yang sangat melanggar hukum.
ya, juga melakukan pembelaan atau pendampingan kepada kliennya, tetapi untuk mendapatkan novum ini dengan cara ini. Tapi saya tidak tahu siapa yang melakukan ini, siapa yang punya inisiatif. Yang penting nanti setelah kita laporkan, biarlah penyidik yang akan memproses ini dan akan terbuka. Dan saya tidak Perhaki tidak akan menuduh siapapun, tetapi kita melaporkan faktanya. Demikian yang akan kami sampaikan, teman-teman ya. Mereka ini bicaranya sudah liar di medsos. Perlu diketahui, yang tetap kita akui secara hukum adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan belum pernah berubah, ya. Nah, sekarang pertimbangan dari hakim itu berdasarkan fakta yuridis, bukan BAP yang selalu didengung-dengungkan, bukan juga fakta persidangan, ya. BAP ini udah dicabut oleh para terpidana, ada 3. Jadi itu membuktikan bahwa BAP itu hanya pengantar. Jadi jangan selalu mengucapkan soal BAP, karena sekarang sudah namanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertimbangan hakim adalah berdasarkan dari faktor yuridis, yaitu persesuaian dari keterangan saksi-saksi, saksi mahkota, petunjuk maupun surat-surat ahli dan segalanya, yang mana udah saling berkaitan, dan itulah yang menjadi pertimbangan memenuhi unsur-unsur dari pasalnya. Mereka selalu mengatakan satu keganjilan, namanya perkara ya. Kalau mau dibilang ganjil sini, ganjil situ ya boleh-boleh aja. Kenapa nggak bilang genap? Yang jelas semuanya ganjil asumsinya sendiri. Sekarang sudah memberikan keterangan di bawah sumpah. Apakah itu di bawah sumpah di depan penyidik dan sudah dibacakan oleh jaksa, ataukah benar-benar datang ke pengadilan di bawah sumpah? Itu udah nggak bisa dicabut lagi karena sudah inkrah. Ini udah pengadilan, udah sampai banding dan kasasi dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tiba-tiba datang ke notaris menyatakan saya mencabut. Bagaimana akal hukumnya, ya? Mencabut di depan notaris. Notaris itu siapa, ya kan? Kalau memang benar dia melakukan pencabutan, harus dalam proses hukum yang sampai inkrah juga. Ini kan enggak. Jadi terlalu sangat nggak mengerti hukum, ya. Saya bilang benar-benar tidak mengerti hukum. Jadi seenaknya aja pergi ke notaris, saya mencabut, terus itu menjadi novum. Nggak bisa, itu harus proses. Sedangkan putusan itu melalui proses sampai inkrah. Jadi itu yang saya satu. Kemudian mengatakan bahwa ini kecelakaan. Saya ingin tanyakan, karena di situ ada 3 dokter. Satu dokter visum, yaitu waktu itu dilaporkan kecelakaan, jadi visumnya masih visum luar, ya, yaitu dokter Rahma dan dokter Ihda. Dari dokter Ihda ini sudah pun terlihat ada namanya trauma tajam di tubuhnya Vina, ya kan? Nah, terus itu ada trauma terbuka, ya, di wajahnya Eki almarhum. Di dadanya ini memang trauma tumpul, tetapi di luka-luka terbuka ini itu trauma tajam. Nah, kemudian di dokter Ida yang memeriksa almarhumah itu adanya darah segar yang mengalir, yang dinyatakan bukan menstruasi, bukan aborsi, karena tidak adanya keluar gumpalan-gumpalan parut dalam darah tersebut, tapi darah segar. Nah, itu waktu visum luar karena kecelakaan. Ini saya perlu tegaskan, karena ini jangan diputarbalikkan. Ini dosa loh kita mengatakan sesuatu kecelakaan dibilang pembunuhan dibilang kecelakaan.
Dan itu kita mereka ini dibawa sumpah. Kemudian kan dikubur 9 hari itu kan dikeluarkan, sudah membengkak semuanya, dan itu diperiksa oleh dokter forensik namanya Dokter Adri Nur Rahmat. Nah, jelas-jelas Dokter Nur Rahmat itu menjelaskan di tubuhnya dari almarhum Vina itu sudah ada namanya trauma benda tajam, yaitu ternyata di pipi sebelah kanan itu trauma benda tajam di pipi ini, dan sudah dijahit, bukan trauma benda tumpul. Di lain tempat benda tumpul, tetapi di sini benda tajam. Jadi jangan bilang nggak ada benda tajam, nggak ada tusuk ini, nggak ada tusuk itu. Jelas itu. Forensik harus kita, karena dia profesional dan memang keahliannya di situ. Kemudian di tangan kirinya punggung itu disayat dengan benda tajam, tertulis V. Nah, ini kan sesuatu dendam. Memang nama dia Vina, ditulis di sini V. Padahal sudah membengkak semua badannya itu ya. Dan kemudian yang paling tidak bisa dipungkiri, walaupun sudah 9 hari, di dalam tubuhnya masih ada sperma. Apakah kecelakaan itu ada sperma? Tiba-tiba dia celaka, tiba-tiba sperma mana? Masuk di dalam Vina itu masih ada. Nah, mereka kemudian dijelaskan lagi di TikTok, pemandi dari almarhum Vina sempat mengatakan bahwa apakah ini pembunuhan atau kecelakaan. Orang yang tidak mengerti aja bilang ini sih bukan kecelakaan, ini adalah pembunuhan. Ini orang yang lugu loh, cuma pemandi, karena badannya hancur dan semua. Terus dia lihat dia waktu dia cuci kan dibersihkan, dia ternyata di luar dugaannya dari vaginanya almarhum itu keluar banyak lendir. Itu tidak biasa. Nah, mungkin dia nggak mengerti lendir itu adalah sperma ya. Tapi yang jelas jadi ini persesuaian semua ya. Sekarang diberikan berita bahwa pada saat itu adalah cerita nanti hari ini mungkin besok kalau juga di keterangan saksi bahwa itu Vina pada saat itu menstruasi, beli softtek dan segala rupa, terus beli supermi, terus bilang lagi dia hamil. Ini benar-benar fitnah yang keji. Ini almarhumah loh, kita harus hormati ya. Orang yang korban masih kita fitnah. Yang paling sadis lagi bahwa dia ini yang membunuh adalah klien saya, itu Rudiana. Ini kan luar biasa. Dan kemudian kalau dicek lagi, kalau memang ada sperma, berarti spermanya almarhum Eki. Kan luar biasa. Kayak gini-gini tolonglah jangan dikembangkan, itu tidak masuk akal. Tapi ini ternyata masuk mereka mengajukan di persidangan. Dan saya tegaskan persesuaian ini, hakim tidak mungkin salah di dalam hal ini. Hakim ini memeriksa dari tiga tingkat. Tingkat pertama, banding dan kasasi. Masa hakim itu profesional ya? Masa hakim itu bisa bilang salah semua? Dan itu diperiksa dengan teliti. Saksi acatnya ada, saksi yang memberatkan, saksi acatnya pun juga dipertimbangkan. Nah, itulah yang ditolak. Terus pemukulan dia juga diperiksa, verbalisan pun dipanggil. Jadi tidak ada lagi kesempatan apapun, dan sampai gerasi mereka menyatakan minta ampun dan mengakui kesalahan. Nah, sekarang tiba-tiba ada politikus ini tiba-tiba ada ide untuk mencabut-cabut karena dia mungkin ngerti SH tapi kan nggak praktek hukum, sehingga dia pikir dengan mencabut aja di jalanan itu bisa merubah kondisi dan itu bisa menjadi suatu novum. Jadi iya, justru itu. Dan kita dengar sendiri Aib mengatakan bahwa sampai di BAP terakhir itu
masih keterangan yang sama. Mungkin nggak tahu kenapa dia berubah, ya setelah ketemu politikus itulah, itu yang nanti kita proses hukum gitu. Jadi tolong saya tegaskan sekali lagi bahwa ini bukanlah kecelakaan, tetapi adalah pembunuhan dan pemerkosaan, dan terbukti ahli forensik mengatakan ada sperma di tubuhnya almarhum Vina. Itu yang tidak bisa dipungkirin apapun. Yang lain-lain bolehlah berdalih kanan kiri, tapi semuanya kembali lagi kepada Allah. Karena ini pidana adalah kebenaran material, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berbuat, apalagi ini sudah korban, sudah meninggal dunia, kasihanilah keluarganya. Dan juga hakim memberikan keputusan berdasarkan keyakinannya dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang paling dipegang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.